ya. Dari kepala, mulai dari rambut. Maaf ya, saya pegang-pegang ya. Ini adalah dia udah inform konsen saya ya. Udah permisi dan yang bersangkutan bersedia. Kita lihat dari kepala. Apa yang dilihat kepala? Rambut. Oke, yang duluan kelihatan adalah rambut. Jadi biasakan kita melihat dulu dengan mata, baru palpasi, baru perkusi, baru auskultasi. Ya, jadi kita lihat dulu rambut. Rambutnya warnanya hitam, lebat. Sambil ngobrol, sambil kita lihat gini ya. Ya, sambil kita rapi-rapi kita lihat nih, ada ketombe kah, ada kutu kah, ya. Karena tergantung pada hygiene orang, benar. Kalau ketombe itu penyakit loh, dermatitis ya. Gitu loh. Ya, itu adalah penyakit orang ketombean. Bukan sekedar gatal-gatal nggak pernah keramas, itu penyakit harus diobati. Ya, kutu juga begitu. Berarti hygiene dia nggak bagus. Ya, masih bagus kutu. Kalau kelabang kecoa di situ ada tuh. Tuh yang keriting-keriting itu curi. Makanya kalau laki-laki, perempuan jangan sampai perempuan walaupun panjang jangan sampai tidak keramas 2 hari. Karena kelenjar lemak kita, sebum kita itu keluar. Coba kalau nggak keramas, apalagi pakai kerudung. Dulu saya waktu belum pakai kerudung bisa 3 hari 4 hari baru keramas. Kalau pakai kerudung nggak bisa, numpuk rasanya, ya. Kalau nggak percaya kalian pegang, kalian cium, itu karena bau kelenjar sebum keluar, kelenjar keringat, ya, dan ketutup, nggak ada udara keluar. Ya, makanya orang yang pakai kerudung harus lebih sering keramas. Sehari keramaslah sekali. Laki-laki juga gitu ya. Jadi kita lihat nih ya, rambutnya hitam, lebat, artinya bagus nih. Ada kelainan dari rambut, warnanya jagung. Apa itu? Hah? Rusak. Bukan kan putih, rambut jagung, warnanya keemas kecoklat-coklat. Karena dia Kena matahari. ada apa kalau rambutnya kayak gitu? Kurang nutrisi, ada kelainan Ada. gizi. Pernah dengar kwashiorkor, marasmus? Enggak. Ya, itu menandakan bahwa dia ada kelainan gizi, ya, kurang gizi. Marasmus, kwashiorkor, tulisannya KW kwashiorkor. Susah banget tulisannya. Ya, bacanya kwashiorkor. Marasmus, ya, marasmus kwashiorkor, antara marasmus kwashiorkor. Jadi kalau pasien ini rambutnya hitam, lebat, berarti tidak ada ketombe, tidak ada kutu, berarti dia bagus. Oke, sehat bagian hak. Kita turun dong ke muka ya, bagian muka ya. Yang pertama dilihat, karena kita turun setahap, maka yang dilihat adalah dahi, ya. Tidaknya ada jerawat, tidak. Ini kan ada kerut nih, kerut-kerut di dahi ya. Ini simetris atau tidak? Ya, kalau kita gini nih kan ada kerut nih ya, simetris atau tidak? Ada yang satu sisi kanan ada kerutnya, sisi kiri nggak ada kerutnya. Kerut di dahi kan melintang begini ya. Kalau kerut di mata adanya di sini ya, tapi kalau kerut di dahi adanya melintang begini. Oke? Nah, maskernya buka ya. Ya, maaf ya. Nah, ganteng banget ya. Kita harus lihat posisi simetrisnya wajah ya. Yang diketawain apa? Nafsu ya? Awas lo ya, gue denger nanti ada yang pacaran sama Abizar, awas ya. Kasih tahu ya. Oke Bu, aman Bu. Aman. Ini kita mesti lihat Pindah dulu, simetris guys. dari wajah. Ya, kalau kita lihat sini simetris ya. Alisnya simetris, matanya simetris ya, letakkan Kelihatan ke sana. ini segaris nih dari ujung dahi satu garis sampai ke fontanella, ujung-ujung pusat. Ya, nggak kelihatan? Enggak. Ya,
ini berarti simetris dia. Ya. Kalau kita lihat ada pasien yang mulutnya miring, ya kan? Yang hidungnya miring, itu ada, bukan nggak ada, ya. Kalau yang mulutnya miring, kemungkinan dia stroke atau pasca stroke, ya. Kalau kita lihat hidungnya miring, kemungkinan dia ada cacat bawaan atau dia pernah kecelakaan, jatuh dan segala macam, ya. Nah, kita lihat dari atas, dahinya bagus, tidak ada jerawat, kulitnya mulus, simetris, ya. Kita turun ke alis juga simetris. Baru kita turun ke kelopak mata, palpebra, ya. Ada orang yang coba melek, pasien melek, nah, ya, dia bisa kedap kedip, berarti saraf di matanya masih hidup. Tugas berikutnya, 12 saraf yang ada di muka, di wajah. Ya, karena ini setiap ini punya saraf masing-masing. Yang bisa mengerutkan dahi ada sarafnya. Yang bisa meremin mata ada sarafnya. Yang bisa membuat bola mata lirik kanan, lirik kiri, lirik atas, lirik bawah ada sarafnya. Ya, yang bisa bikin tersenyum ini smile line juga ada sarafnya. Ya, jadi ada 12 saraf yang ada di wajah. Apa itu dan tulis apa gunanya, mempersarafi apa, ya. Jadi dari mata simetris, palpebranya aman, ya. Baru kita turun ke bola mata, ya. Banyak perangkat di mata, di bola mata, ya. Ada konjungtiva, ada sklera, ada iris, ada pupil, ada kornea, ada lensa, ya. Banyak perangkat di barang yang sekecil ini, ya. Jadi kita harus periksa. Coba lihat, minta pasiennya, Pak, maaf saya mau periksa, agak diangkat, ya. Posisi kita ada di sebelah kanan. Bapak, saya mau meriksa mata, ya. Bapak, tenang ya, saya angkat. Bapak lihat ke bawah, putih atau kuning? Putih. Kalau kuning menandakan Kurang tidur. ada gangguan hepar, bilirubinnya meningkat, ya. Tapi pasien ini putih, berarti bilirubin tidak meningkat, ya. Baru Bapak coba lirik ke kanan. Lirik ke kanan, lihat matanya ikut dua-duanya nggak, bola matanya? Ke kiri Bapak, ke atas, ke bawah, ikut bola matanya? Ada yang dibilang jereng, ya, strabismus. Jadi mata kanan tidak sinkron dengan mata kiri, ya. Jadi Bapak ini kebetulan bola matanya juga mata dalam keadaan normal, ya. Konjungtivanya warnanya putih. Tadi tidak ada ikterik, ya. Kalau kuning namanya ikterik, ya, karena bilirubin meningkat. Jadi ini Bapak ini warnanya putih, ya, berarti tidak ada bilirubin meningkat, tidak ada indikasi bilirubin meningkat. Yang kedua, tidak ada warna merah. Artinya kemungkinan tidak ada pendarahan di bola matanya. Ada yang warnanya merah cuma karena iritasi atau merah darah. Jadi ada pembuluh darah yang ada di bola mata pecah. Itu kayak orang ketonjok. Ya, kalau orang ketonjok merahnya tuh merah. Bukan sekedar merah karena kelilipan atau kena debu, bukan. Ya, maka pengobatannya juga harus beda antara yang iritasi sama yang pendarahan itu sendiri. Ya, kalau yang iritasi ya insto aja gitu mah oke lah, ya, karena dia membersihkan aja. Tapi kalau dia pendarahan, bleeding, harus ada obat yang mengecilkan pembuluh darah, ya, membuat konstriksi sehingga darah yang rembes-rembes itu bisa kekunci. Ya. Yang selanjutnya kita harus periksa adalah sklera. Ya, apa skleranya? Pemeriksaannya, taruh tangan
ke bawah mata, tarik ke bawah, Bapak lihat ke atas. Nah. Warnanya apa? Pink. Ya, artinya tidak kalau pucat anemia. Oke, berarti Bapak ini tidak anemia. Ya. Oke. Nah, itu dari mata. Kita turun lagi ke hidung. Ya. Lihat, berarti hidungnya adalah simetris. Ini adalah os nasal. Ya, os nasal. Nih. Yang bikin hidung itu mancung atau tidak mancung adalah os nasal ini. Ini adalah tulang rawan. Jadi dia gampang banget dibentuk, apalagi waktu kecil. Maka sering-sering kalau punya anak kecil, mumpung dia masih bayi, masih ini pijat-pijat supaya hidungnya mancung. Ya, bikin kalau dulu. zaman sekarang bisa nggak dibuat mancung? Bisa. Bawahnya dipasang implan. Jadi dia naik. Ini tinggi nih. Ngikut kan? Ini cuping hidungnya dipotong sedikit. Nah, jadi deh hidung bule. Ya? Cuping hidungnya ini dipotong. Diiriskan karena estetik ya. Bawahnya dipasang implan biar naik ini hidungnya. Bukan udah. Ya, tapi syukurilah apa yang dikasih Tuhan. Alhamdulillah. Ya? Alhamdulillah dikasih lubang hidungnya biar bisa napas. Ya kan kalau nggak bisa napas gitu. Wah, serem tuh. Ini hidungnya adalah simetris. Lihat ya, satu garis. Jadi satu garis ini semua tarik ke fontanella ubun-ubun satu. Ya, yang di atas. Ini segaris dengan lipat bibir atas. Ya, sampai dengan ini. Ada yang tidak simetris. Ya. Pemeriksaan selanjutnya adalah hidung. Ya. Hidung kita mau lihat apakah hidung ada masalah atau tidak. Maka kita pakai pen light. Ya. Pen light. Ya. Diangkat sedikit, maaf. Diangkat sedikit. Enggak, beneran. Hah? Gimana lihatnya? Diangkat sedikit, dilihat. Apa yang dilihat? Di hidung itu, sini ada tulang, di pinggir-pinggirnya ini ada jendolan-jendolan, namanya konka. Ya, kalau orang yang lagi rinitis, lagi infeksi rinusnya, itu konkanya membesar dan merah. Tadi siapa yang jadi poldernya merah. Dia lagi gatal hidung. Ya. Jadi konkanya itu merah dan tidak membesar. Kalau membesar mampet. Ya, mampet nggak bisa napas. Jadi kita mesti lihat dari bawah apakah ada hiperemesis. Hiperemesis. Nggak ada. Ya. Aman, longgar, berarti dia kemungkinan tidak ada rinitis. Ya. Satu lagi, mata tadi karena pakai pen light ya. Kalau kita mau memastikan apakah ini pasien masih hidup atau tidak, salah satunya adalah refleks pupil. Ya. Refleks pupil itu gini. Ini pasiennya diangkat ya. Terus di center dari samping ya. Dari samping di center. Coba lihat pupil yang di tengah warnanya. Mengecil atau membesar? Jangan gede. Kan mau diperiksa. Pupilnya membesar atau mengecil? Mengecil. Dia kalau kena sinar pupilnya mengecil. Kalau jenazah kena sinar pun tetap besar. Nggak ada refleks pupil. Ya, kita cari-cari nadinya udah nggak ada. Ya, terakhir adalah refleks pupil. Kalau jenazah pupilnya sudah melebar, dilatasi maksimal. Ya, udah nggak ada reaksi apapun. Paham? Nah, kalau ini pupil yang corak-corak di sebelahnya itu adalah iris. Ya, ini ada kornea, di belakang ada cairan bola mata. Itu yang bisa glaukoma. Butek airnya, jadi sinar nggak nyampe ke belakang. Jadi kita nggak bisa lihat itu apa, karena pantulan itu tidak nyampe ke saraf belakang.
Jadi kita nggak bisa lihat. Karena apa? Butek. Coba lihat air yang butek di center dari depan, tembus nggak ke sini? Nggak tembus. Tapi kalau dia air putih bening, kita center, dia tembus ke dalam. Makanya cairan bola mata harus putih dulu. Kalau butek namanya glaukoma. Kalau katarak lensanya yang rusak. Kalau buta warna sarafnya yang rusak. Itu tergantung refleksinya, ya. Jadi ada cembung, ada cekung, ya. Itu antara minus sama plus. Gangguan refraksi. Oke? Itu mata turun. Nah, sekarang bibir. Warna bibir harusnya warnanya pink. Kalau nemu pasien bibirnya hitam, kita harus tanya, Bapak merokok? Kalau dia merokok bibirnya hitam, it's okay, ya. Tapi kalau enggak, saya nggak pernah merokok, bibirnya hitam, hati-hati dengan gangguan jantung. Oke, berarti ada sesuatu yang menghambat, ya. Distribusi darah nggak adil, ya. Ada bagian yang tidak dapat sehingga warnanya gelap. Oke, baru kita periksa Bapak mukanya, mulutnya dibuka, lidahnya dikeluar. Lihat ya, dari mulut dibuka kita bisa lihat ya, apakah ada stomatitis atau tidak, sariawan atau tidak, ya. Dilihat lidahnya dikeluarkan Bapak. Nah, lihat ya, lidahnya warnanya pink, ya. Selaputnya tipis, ya. Nah, ada yang selaputnya putih tebal, ya. Ada yang warnanya hitam. Awas, kalau yang warna hitam, hati-hati tuh pas gangguan jantung, udah bibirnya hitam, lidahnya hitam, hati-hati. Ya. Terus dia kalau disuruh keluar gemeteran, hati-hati gangguan saraf. Ya. Orang yang Alzheimer tahu, pernah dengar? Nah, itu tremor lidah. Ya, kalau disuruh tangan begini juga tangannya Tremor. ya. Kalau yang normal kan enggak. Ya. Yang video Kalau tremor ada- kayak gini. Itu berarti Alzheimer. Ya. Lidahnya juga gitu. Jadi kalau disuruh periksa sama dokter, lidahnya keluarin, jangan malu-malu, karena kalau malu-malu gemeteran tadi dia. Ya kan? Jadi yakin aja keluarkan. Udah? Karena kalau kita tahan-tahan dia gemeter. Gemeter, dokternya bilang, "Loh, kok tremor?" Nah, padahal dia yang nahan-nahan. Ya, jadi kita harus jujur sama dokter. Iya, betul. Oke? Nah, habis itu barulah kita lihat lidah, gigi, ya. Terus kita lihat yang tadi, uvula, tonsil, faring, ya, pakai center. Oke? Nah, gigi. Jumlah gigi berapa ya? Jumlah gigi 23, 21, 26. 26. Tebak-tebakan yuk. Yuk. 32. 19. Jumlah gigi ada 32 Kalau kalau molar 3-nya sudah tumbuh. oh, berarti kalau belum masih Sekarang 30. tugas berikutnya gigi geligi. Sebutkan nih gigi apa, gigi apa, gigi apa, gigi apa, jumlahnya berapa. Oke, baik. Sekalian nih sekarang saya harus merangkum anatomi. Ya. Jadi gigi itu jumlahnya yang benar adalah 32 kalau molar 3-nya sudah tumbuh. Molar 3 tumbuhnya belakangan. Setelah 18 tahun. Ada yang sudah tumbuh? Udah. Sakit nggak? Banget. Karena gusinya sudah tebal. Iya. Ya, sudah kuat. Jadi pada saat dia mau nongol, mau merobek gusi, sakitnya naudzubillah. Iya, betul. Ya. Gigi bungsu, gigi molar 3. Gigi cikal yang mana? Ya, jadi kalau molar 3 sudah nambah 4, berarti 32. Kalau molar 3-nya belum nambah, belum keluar, berarti cuma 28. Itu harus dioperasi atau gimana? Yang mana? Kalau yang Gigi Jadi bungsu. biarin aja tumbuh sendiri. Tapi ada yang dioperasi, Bu. Enggak ada, sampai dia tumbuh sendiri. kan ada Bu yang dia Kecuali mirip. Oh. Ya tunggu dulu dia
mau ke sono, mau ke sini. Nah, setelah itu baru kita ambil analisis. Hikmahnya. Ya, seperti itu, oke? Nah, itu adalah gigi. Kita harus cek giginya, ada lubang kah, ada yang hilang kah, ada yang radix kah? Ini tinggal akar namanya radix. Radix Ini ya, giginya yang hilang, repot, ya. Oh. Ini giginya tumbuhnya nggak benar, oke? Jadi ini gigi yang benarnya, tumbuhnya bagus, ya. Perhatikan ini tumbuhnya, ya. Jadi udah hilang sebetulnya, tapi tinggal akarnya doang, ya. Oke. Jadi ini gigi, di sini ada lidah, di sini ada tonsil, ada faring. Jadi kalau mulutnya buka Pak, buka. Ya, lidahnya keluarkan. Ini adalah mulut. Oke, ada pertanyaan? Ada Bu, Apa? mengenai hidung tadi, hidung yang gatal-gatal itu penyebabnya apa ya? Gatel, Iya, alergi bisa. alergi. Ya, kalau alergi debu, saya tiap pagi pasti bersin, terus keluar, gatalnya Tapi- karena saya alergi dingin sama debu. Masuk ruangan kalau tiba-tiba saya bersin berarti ruangannya kotor. Ya, karena saya alergi banget sama debu dan apa namanya, dingin. Jadi kalau saya ke puncak kemana mampet udah hidung saya, Oh. nafas lewat mulut juga. Ya, AC-nya terlalu dingin juga begitu. Oke? Nah, kalau Tap- sinus lain lagi di sini nih. Sinus tuh ada 3 sinus, occipital, mandibularis ya. Yaitu rongganya itu seperti sarang lebah, pernah lihat? Pernah. Sarang madu itu sarang lebah. Nah, bentuknya begitu tuh di sini. Ya, ada ethmoid, maxillaris sama ethmoid, maxillaris sama satu lagi mandibularis ya. Enggak. Jadi bentuknya tuh ada kayak sarang lebah. Saya punya sinus banget. Jadi saya kalau flu serba salah, nggak minum obat. Ya flu, bersin dan segala macam. Tapi begitu saya minum obat, mampet, flu di sini inusnya nggak keluar. Jadi pusingnya tuh ada di sini. Ya. Nah itu kalau ingus kejebak di sarang lebah itu, bayangin sarang lebah ya bolong-bolong. Kalau ingus kejebak di situ terus dia basi, ingusnya bau warna kuning, bau besi. Nah hati-hati. Ya, itu bisa sampai dioperasi. Kalau dioperasi, yang bolong-bolong itu digroakin sekalian. Ya, karena sering kejebak di situ ingusnya, jadi dibikin groak sekalian. Nanti habisnya ditampol kasa panjang 2 meter sini masukin. Aduh. Selama seminggu. Ya, napasnya pakai mulut. Nanti baru dikeluarin pelan-pelan itu untuk menjaga darah. Sakit, ya. Jadi apa namanya? Itu kalau yang di sekitar wajah, ya. Yang terakhir adalah telinga. Kuping dilihat dari depan, jadi saya harus meriksa lihatnya seperti ini. Kupingnya simetris. Lekuk-lekuk kuping ini, tulang-tulang rawan nih ada semua lekuknya. Ya, ini tulang rawan nih, ya. Kan nggak begitu sakit nih kalau dipencet. Boleh. Karena nggak ada saraf di sini. Ya, tulang rawan semua. Nah, kalau mau periksa kuping, mau lihat serumen atau tidak pakai sensor yang tadi, Bapak miring ke kiri sedikit, ya. Pegang, ini tangan jempol ada di sini, tangan jari manis ada di, jari tengah ada di belakang kepala, oke? Ini pegang telinga. Ini sambil didorong ke sono, ini ditarik, lubangnya kebuka. Tapi kalau enggak, lubangnya nggak kelihatan, bingung, ketutup, ya. Maka saya harus meriksanya, dorong ke sana, ini tahan, ini angkat. Kalau yang kiri gimana? Sama, apa? Nengok ke kanan, ya. Jadi ini agak ditarik ke atas, ya. Seperti ini, oke? Seperti itu. Jadi kalau telinga yang dilihat adalah simetris, foto
kotoran telinga namanya serumen. Serumennya ada atau tidak, banyak atau tidak. Ada serumen yang basah, ada telinga orang yang basah, ada telinga yang kering. Kalau yang basah tuh kalau habis mandi coba dicek, dilap kuning, nah itu basah berarti kotorannya. Tapi kalau habis mandi basah, tapi ternyata pakan matnya keluarnya putih, berarti kotorannya serumennya kering. Jangan nyodok-nyodok telinga terlalu dalam, ya, karena di dalam itu banyak saraf. Di dalam itu ada membran, ya, batas antara dunia luar sama dunia dalam. Yang dunia dalam ini cairannya steril banget, ya. Pernah dengar orang conge? Nah, orang conge itu karena membrannya ini bolong, ya, bolong, jadi ada kontak antara dunia luar dengan dunia dalam. Nah, sehingga cairannya terkontaminasi sama mikroorganisme. Makanya warnanya jadi hijau. Berarti ada mikroorganisme. Ya. Tuh hati-hati, orang yang seperti itu tidak boleh berenang. Karena air bisa masuk ke sono. Kalau air dunia luar masuk ke sono, makanya kalau ini kan nggak bisa air masuk ke dalam karena ada tirai itu, membran, ya. Jadi kalau kita misalnya, aduh budek nih, ya kan, masukin air, dia akan keluar, ya kan, akan keluar karena nggak bisa masuk ke sana. Membrannya masih bagus. Tapi kalau yang bolong, yang maaf ya, kata orang congean, itu sudah bolong, masukin air, masuk dia ke dalam, terkontaminasi nanti, radang otaknya. Makanya dokternya THT, telinga, hidung, tenggorokan. Kalau orang nangis, hidungnya basah, ya, ingusnya keluar, dikeluarin lewat mulut, bisa ya? Ya kan? Kan itu? Iya. Karena nyambung dari sini, nyambung ke sini, nyambung ke sini. Makanya dokternya satu, THT. Ya, mata di sini nih, coba lihat di sini nih, ujung ada lubang kecil. Namanya kelenjar lacrimalis, kelenjar air mata. Jadi kalau nangis masuk ke situ, nembusnya kemana? Ke hidung. Makanya lu kalau nangis hidungnya meler. Karena airnya masuk ke situ. Ya, bisa dikeluarin di situ. Kalau pergi ke puncak budak, apa yang lu kerjakan? Telan ludah, ya kan? Atau tutup hidung, tiup, ya kan? Biar karena nyambung memang masuk akal, ya, seperti itu. Oke, itu sampai di mulut, ya, dagu. Sekarang kita ke leher. Sorry ya, dengar dikit. Leher. Ada apa di leher? Ada apa aja di leher? Ada jakun. Ada jakun. Terus? Paring. Ada? Sorry ya. Saya mau geser. Ini kalau jalan malam-malam repot nih. Iya. Kalau dia malam-malam. Takutnya dikira cahaya. Kalian di lantai 3 jangan ini ya. Jangan sering kesini sendirian, bengong sendirian kesini ya. Karena suka ada yang iseng nih di lantai 3. Oh alah. Saya bukan nakut-nakut, ini memang sering kali kejadian. Ya. Jadi kalau ke lantai 3 sama lantai 5 minta temenin. Terus jangan bengong ya. Nggak ada di dalam dunia medis diagnosisnya apa? Kesurupan. Nggak ada. Ya. Mana ada kesurupan di dalam dunia medis. Oke? Nah, jadi ini yang hidung tadi, ini os nasal ya. Os nasal, nih hidung, lubang hidung. Jelek banget kalau begini ya. Makanya Tuhan ngasih otot, muskulus. Ini dilapisin sama muskulus. Kalau begini kan serem. Jalan malam-malam. Ya kan? Makanya dikasih otot. Ya. Ini lihat hidung, lihat mulut, lihat mandibula, lihat maxillaris ya. Mandibularis ya. Ini ada
alat yang memang saraf yang memang buat tutup buka. Ya. Nah, ini adalah otak. Otak kepala dari sini ke sini itu lebih berat daripada dari sini ke bawah kaki. Jadi dari sini ke sini aja itu beratnya lebih besar daripada dari sini ke bawah. Coba ya berdiri, agak nunduk. Doyang nggak ke bawah? Ke depan. Michael Jackson. Doyang pasti nih lihat nih, kaki saya aja udah ngangkat, mau nahan. Karena ini lebih berat, narik gaya gravitasi, jatuh. Makanya kalau di ketinggian, kalau ngelihat ke bawah jangan terlalu doyong, jatuh kamu. Ya. Jadi kalau lihat ke bawah begini aja, jangan banyak-banyak, jatuh, terjun nanti dari lantai 5, lantai 7, ya. Karena coba aja berdiri, kalau nggak percaya berdiri, coba lakukan ke bawah ini pasti ngangkat nih kaki saya ngangkat, karena ngikutin gravitasi kepala. Ya. Di dalam kepala ini ada otak. Otak tuh organ yang paling rapuh. Pernah makan otak di rumah makan Padang kan? Udah ada otak? Otak apa? Udah punya otak nggak? Padahal maksudnya nanya dong. Ada gulai otak nggak gitu ya? Nah, Allah menciptakan kenapa tempurung ini adalah tulang yang paling keras. Paha aja kalah kerasnya. Ya, karena di dalamnya ada organ yang paling rapuh. Makanya dibikin sama Allah nih tulang yang paling kuat. Ya. Operasinya kalau ada apa-apa, pendarahan di otak, mau tahu operasinya ini digergaji, dibuka kayak batok kelapa. No. Oke? Enggak gitulah pakai gergaji. Ya. Brutal. Ada gergajinya khusus, ya, dibuka. Ya. Dan serutannya itu dikumpulin. Karena serutannya itu nanti jadi lem lagi. Nggak boleh dibuang. Kalau dibuang hilang. Ya, jadi dikumpulin. Tuh, ribet banget ya kalau bedah saraf tuh. Ya. Nah, ini ada garis warna pink-pink, ini apa namanya? Lupa. Apa namanya? Apa ya? Susu Indomie. Sutubuh. SMK. Sutu. Hah? Sutu? Sutural. Tadi yang bersuara hilang ditanya. Sutura. Itu Ya? otomotif. Namanya sutura. Nih, pembatas. Ya, kepala itu punya bagian-bagian. Ini bagian apa? Dahi. Ayo PR. Bapak suruh lo nggak bisa nyebutin. Tadi nggak saya kasih PR yang itu. Karena bisa nyebutin. Apa ini? Apa ini? Apa ini? Apa ini? Nah. Jadi ini yang pusing. Beda-beda. Apa itu? PR ya. Tambah lagi. Apa itu? Pelipis bahasa Latin, jangan lupa pakai bahasa Indonesia. Ya. Nah, ini Pipis. adalah lubang Hidung. mata, ya. Mata. Ini kalau berdiri begini serem ya. Di sini ada bola mata. Ada bola mata. Ya. Di sini ada lubang, di sinilah telinga. Ini ada lubang. Ini lubang nih. Ya. Ini adalah lubang yang ke dalam. Ya. Ini adalah gigi gerigi. Nah, ini leher. Yang tadi saya mau tanya, ya. Leher. Ada lubang apa ya? Coba raba lehernya masing-masing. Itu yang dipegang adalah ini. Nah, ya. Di tubuh manusia ada yang namanya tulang belakang. Kenapa manusia bisa berdiri tegak? Karena ada vertebralis, os vertebra, os itu tulang,
PR berikutnya, ada berapa jumlah os vertebralis? Sampai ke bawah nih, Waduh. sampai ke sini. Ini kan nyambung. Ya, ada berapa jumlah os vertebralis? Terus terdiri dari apa aja? Ya, os vertebralis lah yang membuat manusia bisa berdiri tegak. Bayangkan kalau tidak ada os vertebralis. Nah, ini begini nanti. Ya, karena ada os vertebralis dia bisa berdiri. Ya, dan lekukannya dia punya lekukan-lekukan. Nggak lurus dia. Ada lekukannya, ya. Leher ke depan, dada ke belakang, pinggang ke depan, ya. Kenapa pinggang ke depan? Perempuan, nanti kan hamil ya. Bayangkan kalau tulang yang bagian pinggang ini nonjolnya ke belakang, perut lu ke depan. Nah, tarik menarik dah. Sakit kan? Makanya Tuhan bikin yang bagian ini lekuknya ke depan, karena nanti persiapan hamil ngikut dia. Ya, tapi bayangkan kalau Anda punya kelainan tulang belakang, ininya yang bagian yang mestinya ke depan tapi ke belakang, bayangin perutnya ke depan, kayak apa? Sakit lah, 9 bulan bro, nahan. Ya, kenapa dada bisa busung? Itu karena ada tulang yang di bagian dada. Mana dadamu? Ini dadaku. Karena ada tulang ini. Ya, kenapa badannya tegak? Makanya jangan lu bungkuk-bungkukin. Kalau lu bungkuk-bungkukin dia lama-lama akan timbul yang namanya kalus, ya. Kalsium. Dia ngikutin mau lu nunduk ya dia nunduk, makin nunduk. Makanya jangan dibiasain nunduk. Biasain berdiri tegak. Tarik dadanya ke belakang. Supaya tulang belakangnya juga pada posisi yang benar. Juga duduk. Kalau duduk jangan duduk gini, jangan begini. Ya. Berdiri posisinya. Sakit memang karena tidak terbiasa. Ya. Seperti itu. Itu tulang belakang. Lihat ini tulang belakang, lihat ya, ini namanya vertebralis kan tadi saya bilang ya, vertebra, os vertebra, ya, vertebralis, bolong. Nah, isinya apa itu? Sulu kayak tukang bakso. Ya, kalau orang medis bilangnya Sudit. di sini tuh ada saraf, ya, nyampe ke bagian belakang nih cerebellum, sampai tulang ekor, raba masing-masing. Ada nggak tulang ekor lo? Ada. Yang lo raba tuh ini. Kalau nggak ada, Nggak punya saraf nanti kamu. Ya. Dan lihat, antara tulang sama tulang itu nggak rapet. Ada jarak ya? Ada jarak tuh. Jarak. Oke? Itu namanya diskus intervertebralis. Satu-satu katanya. Diskus. Ya. Vertebralis. Jarak antar vertebralis. Jangan dihafal, dimengerti. Kalau jatuh, ya, jatuh kedebuk, pantat duluan yang jatuh, ini ketekan, maka ini akan rapet semua. Padahal dia ada diskusnya toh. Itu yang disebut orang saraf kejepit. Karena dia tadinya longgar-longgar jadi rapet. Sarafnya mengkeret-mengkeret, kejepit sono, kejepit sini. Sakit. Ya, itu namanya. Jadi lo harus jaga tulang belakang nih, jangan sampai ada tulalit. Enak dia ya tidur, lu pada diri capek. tukeran Jar.
dingin. Ya, itu namanya diskus Nah, di tengah sini adalah saraf. Ini lihat nih, kan ada jarak nih. Ya, di belakang juga kelihatan. Ini adalah tulang pinggang kita nih. Nih. Ini dia nih. Nih. Nah, tuh, raba nih. Ini puncaknya. Nih, raba kan? Nah, ini dia. Ya. Ini os apa? Os pu purium. punggung di mana? Os punggung ada di sini. Pubis. Siapa tadi yang teriak? Os pubis. Raba lo os pubis lo. Ya? Ini di kelas ya ilmiah ya, nggak ada bicara porno apa segala macam nggak ada. Ya kita belajar. Lo raba os pubis, nah lo raba ini. Oke? Nah, ini perempuan di bawah os pubis di sini ini ada vesika urinaria. Apa vesika urinaria? Kantong nih, kantong urin. Ya. Di balik vesika urinaria ada organ sebesar ini. Namanya perempuan. Uranus. Uterus. Makanya kalau uterusnya kalau hamil dia membesar, dorong-dorong kantong kencing di depannya. Makanya pengen kencing mulu. Belum penuh karena kedorong kan? Kencing lagi. Geser. Kencing lagi. Geser. Ya, organnya segede gini nih uterus. Ya, maha besar Tuhan. Besar Allah. Uterus segede gini bisa membesar, ada janin dan. Ntar janinnya keluar, balik lagi dia segede gini, ngumpet lagi dia di balik vesika. Ya, janinnya keluar lewat sini, ya, makanya perempuan hati-hati nih sama tulang ini. Kalau jatuh, ini retak, sengsara lah kau. Ya. Karena selama hamil 9 bulan Oh lu nahan iya. sakit. Beuh. Ya. Oke. Ini adalah pelvis, ya, osteopidus. Nah, kesininya gue bocorin atuh, ya. Kesininya lo cek sendiri ke atas. Boleh ya. Sudah, bocorinnya dikit-dikit aja, ya. Dah. Oke, ini adalah tulang. Nah, sekarang kita di leher. Di leher nih ada organ apa nih? Jadinya belum kejawab nih. Tenang. Kalau dia ngamuk dia lompat ke sana kan repot ya. Ada organ apa nih di leher? Laring. Terus kelenjar tiroid di mana? Benar, tapi di mana? Di mana? Buka dikit satu boleh. Buka titik jos. Dadanya miring. Ya, dengar dikit. Kalau laki-laki kan ada jakun nih ya. Ya. Jadi kelenjar tiroid lu kagak tahu lo ya di belakang tuh ya. Paham apa enggak? Ntar ujian saya minta ujian praktek loh ya. Yang saya ujian praktek. Jadi saya tanya, saya tunjuk ini apa, di situ apa, harus tahu. Waduh. Ya, astagfirullah. Innalillahi. Ya, ini jakun. Sebelah kanan kirinya jakun. Ini ada kayak kelenjar. Itu yang kelenjar tiroid. Coba teman. Nah, itu jakun. Sebelahnya ada yang ikut bergerak. Itu kelenjar tiroid. Kelenjar ya, jadi kalau bilang gondok tuh di sini. Yang gondok gua malu. Genak. Di sini, Gondok. bukan di sini. Ya. Gondok gua marido di sini nunjuknya karena kelenjar gondok ada di sini bukan di sini. Oh. Itu kan ada penyakit gondokan gitu, Bu. Gondongan. Gondongan. Kalau gondok. Kelenjar gondok tuh ada orang yang
kelenjar gondok kelihatan besar ya? Iya. Itu kelenjar gondok. Tapi kalau gondongan itu morbili di sini. Ya kelenjar air liur. Yang dulu orang kasih belau. Iya. Ya aja lagi lo udah jadi perawat mau nggak dikasih belau? Iya. Kan namanya adalah kelenjar air liur ya. Yang terinfeksi, makanya biasanya air liurnya keluar terus tuh. Ya lo obatin dengan antibiotik lah, antivirus lah, jangan lo kasih belau di situ apa urusannya, biru-biru kesini, ya? Kayak avatar. Ya, itu gondongan yang bengkak di sini nih, di bawah mandibula nih, sini. Ya, itu kalau gondongan. Tapi kalau gondok yang besar di sini, makanya dia membesarnya ke sini. Oke? Nah, karena ada tiroid di sini sebetulnya ada paratiroid. Tapi paratiroid itu hilang pada saat kita berusia 5 bulan. Dia masuk ke dalam menyatu sama organ di dalam. Ya, sebetulnya di sini waktu bayi ada kelenjar di sini. Paratiroid ini ada cekungannya. Cekungan tuh ini. Nih, cekungan antar klavikula. Ini os klavikula. Ya, di tengahnya, nah inilah yang dikul. Tuh, Long pegang sendiri, nah ini dia nih, barangnya di dalam. Ya, ini os apa? Ini tulang apa? Tulang rusuk, tulang iga. Lu sering makan iga bakar? Ya inilah yang lo makan, ya kan? Makanya tulang iga dagingnya nggak banyak kan? Tipis-tipis ya, karena memang bentuknya begini. Bahasa Latinnya Kosteroid. Koste, ya. Nih, ada berapa? 12. Yang nempel di sternum nih, raba ya, di sternum nih keras di tengah. Ada? Ada. Ini dia. Ada berapa yang nempel? 8. Ada berapa yang melayang? 3. Ada berapa koste semuanya? 12. Jadi kalau 8 nempel, berapa yang melayang? 4. 8 gitu, dia berapa lagi? Ya, 8 yang nempel nih melayang. Nempel menjadi satu. Ya, jadi dia ada di sini. Ya? Oke. Sekarang kita mau pemeriksaan dada ya. Dada. Kita sambil sambil anamnesa, sambil palpasi. Lihat napasnya dia, pakai mata, ya. Napasnya simetris atau tidak. Dada kanan naik bareng turunnya. Naik bareng turunnya. Tapi ada penyakit yang ini naik, ini cuma sampai segini. Berarti ada sesuatu. Ingat, di kanan full dari atas sampai bawah itu paru-paru. Paru-paru ada berapa? 2. Kanan kiri ya? Berapa lobus? Kanan berapa lobus, kiri berapa lobus? Berapa? 5 lobus. 5 secara keseluruhan. Kanan berapa? Hah? Berapa? Ayo lu. Kanan 3, kiri 2. Kenapa kiri cuma 2? Karena ada jantung. Ya, jadi kanan itu full dari klavikula sampai diafragma, ya, itu adalah paru-paru. Oke, tapi kalau yang kiri, ya, dari klavikula sampai sela iga 5, kalau laki-laki gampang kelihatan puting susu. Puting susu itu ada di iga 5. Ya.
Jadi dari clavikula sampai iga 5 itu adalah paru. Tapi begitu di iga 5 di puting susu itu adalah jantung. Oke? Jadi kalau laki-laki gampang nyari apex jantung, puncaknya jantung. Ya? Tapi kalau perempuan susah. Kalau laki-laki puting susunya kagak berubah. Kalau perempuan berubah puting susunya kan? Benar nggak? Maka kan berkaitan dengan kita mau auskultasi. Ya? Jadi kalau kita mau mendengar bunyi nafas, bunyi paru, yang kita taruh adalah di daerah paru. Tadi saya udah bilang, di kanan full paru. Jadi lu mau taruh sini, mau taruh sini, mau taruh sini, mau taruh sini, paru. Oke? Tapi kalau di kiri mau dengar suara paru kan kita harus cari imbang ya, kanan sama kiri. Nggak boleh pemeriksaan satu sisi. Jadi kalau di kanan kita mau taruh, Pak, mau dengar paru, jangan ke bawah-bawah. Udah nggak ada parunya. Ya, karena ketutup sama bunyi jantung. Jadi mau periksa suara nafas hanya sampai puting susu tadi iga 5. Ya, itu suara paru. Jadi lu jangan, kalau dengar pasang stetoskop jangan, oke Bu, oh bagus nih semuanya, apa yang kedengeran begini? Ya, taruh dengar, taruh dengar. Oke? Oh bagus Pak, aman paru-paru Bapak. Udah pindahnya cepet, paru-paru Bapak ini sini jangan Pak. Lu jangan nipu-nipu pasien. Ya? Dan ketawa beneran nih kejadian. Ya? Jadi dengar baik-baik. Ya? Suara paru ada 2. Ada ronki, ada wheezing. Benar? Benar. Ingat nggak? Ingat lupa. Suara itu dong, band kubur aja. Lupa. Wede. Ya, wheezing. Suaranya gini. Wheezing itu bunyinya pada ekspirasi. Apa ekspirasi? Ekspirasi. Mengeluarkan apa? Ekspirasi. Lawannya? Inspirasi. Tarik nafas. Inspirasi. Ya. Jadi kalau wheezing bunyinya yang mengganggu itu di ekspirasi. Jadi bunyi nafasnya benar, nariknya pas keluarnya ya. Penyakit apa tuh? Asma. Ya, jadi asma gangguannya di ekspirasi. Wheezing. Wheezing positif, kemungkinan asma. Ya. Satunya adalah ronki. Ronki itu bunyinya ada di inspirasi. Terbalik ya. Ekspirasinya bisa, tapi inspirasinya nyangkut. Awas, terbalik. Kalau yang ekspirasinya nyangkut, ekspirasi ya, tadi ya, buang napas ya, asma ya. Itu paru-parunya penuh sama oksigen. Karena apa? Keluarnya susah, narik napasnya gampang. Ya kan? Nariknya gampang, keluarnya susah, numpuk di paru-paru. Jadi kalau ronsen hitam paru-paru. Karena penuh sama oksigen. Kalau ronki terbalik, inspirasinya yang susah. Maka paru-parunya ronsennya warnanya putih. Ada penyakit Bronkitis. TBC, ya, pneumonia, TBC itu gambaran paru ronsennya putih opak, ya, karena inspirasinya nggak bisa, bunyinya, ya, nah, buang apa ekspirasinya enak, tapi karena nggak ada oksigen yang dikeluarkan, ngep-ngep dia, karena kurang oksigen. Seperti orang COVID kemarin, ya, makanya disuplai sama oksigen, karena kalau enggak paru-parunya mati.
paru-parunya ngambek, wassalamualaikum. Ya, pindah ke dunia lain kita. Ya, itu ya, dua helaan nafas yang beda. Jadi kalau kita dengar suara nafas dari paru-paru di apex sini, di puncak, itu bunyinya ronsi tidak ada, wheezing tidak ada. Ya, artinya paru-parunya bersih. Oke? Kita mau dengar bunyi jantung, maka kita turun ke 35. Ya, 35. Jadi kalau paru tadi bunyinya di sini. Ya. Paru bawah. Oke. Tapi kalau jantung di sini naruhnya. Ya. Ini 35. Bunyinya luk luk. Tapi kalau ada gangguan bunyi jantung, luk 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 berarti udah ganggu. Makanya naruhnya jangan cepet-cepet diangkat. Lo taruh, denger dulu, jangan oh bagus, bagus. Ya, jadi taruh denger. Bunyi yang bagus ada loop, loop. Nanti kan belajar EKG kalian ya, belajar di apa namanya stase dadar, itu belajar EKG, ya. Tapi ada yang bunyi loop, loop, atau ya, ada bunyi seperti bunyi angin, loop, Tuh. loop, kemungkinan bocor. Ih. Tambah. Oke, capek gue. Dada ya, sampai di diafragma. Diafragma itu batas antara rongga torak dengan rongga abdomen. Ya, berarti di dada hanya ada 2 organ, paru dan jantung. Oke, ini gak usah ganti orang ya. Ya, ikhlas ya, sambil belajar. Wah, ikhlas banget. Ini adalah rongga abdomen, ya. Rongga abdomen itu paling banyak organ. Rongga abdomen dibagi menjadi berapa bagian? 4, 6. Ada lagi? Yang berapa? 9. Yang mana yang benar? 4, 6? 1 sampai 10. 9. Ya. Kanan atas, tengah atas, kiri atas, kanan tengah, tengah, kiri tengah, kanan bawah, tengah bawah, kiri bawah. Setiap bagian itu ada organnya. Ya, PR. Kan sekalian anatomi nih. Boleh. Ya. Sekalian organnya, 9 bagian di abdomen dengan organnya. Jadi di kanan atas ada organ apa, di tengah organ apa, di kiri organ apa. Karena kamu nanti mau meriksa pasien ya, Pak. Yang sakit gimana? Di sini. Organ apaan tuh? Ya, kita harus tahu bapaknya nunjuk di sini, berarti pikiran kita oh organ ini yang bermasalah. Oke? Ini organ 9 bagian di abdomen, ya, plus 1 ada 1 organ yang melenceng dari abdomen. Apa itu? Ginjal. Apa letaknya? Di retroperitoneum. Retro belakang, peritoneum perut. Jadi perut bagian belakang. Adanya di sini. Nah, ini vertebra apa ini? Ya, yang letaknya ada ginjal. Ya. Di tulang ini yang keberapa ada ginjal? Kalau tadi kalau tadi jantung ada di interkoste 5, 6 ada jantung. Ya. Tapi ginjal ada di tulang ini. PR ya. Yang keberapa? Ada ginjal. Berarti kita bisa tahu ini ginjal kita 2, kanan dan kiri. Ya, bukan di atas, tapi agak ke bawah. Oke?
Itu sampai di abdomen. Turun lagi, ada perbedaan antara wanita dan laki-laki. Ya, kita harus lihat kalau pada laki-laki, jangan jadi film ya. Pada laki-laki kita harus lihat skrotumnya, harus lihat penisnya, ya. Skrotumnya membesar atau tidak. Kalau membesar berarti ada hernia skrotalis. Oke, harus lihat penisnya.